A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan reaction lagi kepada pernyataan dari muhibbinnya para wali kutub, di mana ada salah satu muhibbin guru sekumpul, di mana dia menyatakan obat corona itu katanya ada di rumahnya. Oke, mari coba kita langsung tonton seperti apa pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami sedikit menyikapi tentang masalah yang lagi viral. Siap. Yaitu wabah yang melanda dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus corona ya. Di sini kita mau membuka pemikiran kita. Sebenarnya salah satu satu daripada obat corona itu, obat wabah itu ada di rumah kita. Mana? Cuman kita tidak menyadari. Tidak menyadari, teman-teman. Salah satu obat corona itu ada di rumah kita. Kita siapa? Kenapa tidak menyadari? Karena kita panik. Karena kita takut dengan penyakit itu. Sehingga kita melupakan salah satu obat yang ada di rumah kita. Siapa obat kita? Ini yang di belakang ini. Oh, itu. Oh, foto guru sekumpul. Seorang aulia Allah Ta'ala. Oh, Allah. Saya tidak pernah memajang foto-foto aulia apapun itu. Foto-foto siapapun tidak pernah saya pajang. Lanjut dulu. Kita hauli sama-sama foto almarhum guru sekumpul. Semoga berkat foto yang ada di rumah kita, wabah penyakit tidak masuk ke dalam rumah kita. Apa orang ini penjual foto? Ya? Apa orang ini penjual foto gurunya sekumpul agar fotonya laku? Ya? Karena pasaran lagi sepi, dia jualan foto agar fotonya bisa laku. Apakah begitu? Ayo, kalian yang akal sehatnya masih ada, bener nggak foto-foto bisa menangkal virus? Dan juga ada yang lebih lucu, teman-teman. Kalau saya menganggapnya lucu sih, ada video di mana orang kesurupan dikasih lihat foto, yaitu fotonya aulia juga. Teman-teman yang budiman, jujur kalau saya pribadi tidak akan pernah membenarkan hal seperti ini, apalagi percaya. Dan di sini orang ini menyatakan, kalau kita ingin terhindar dari corona, maka pajanglah foto para wali Allah, yaitu guru sekumpul. Saya dari pertama muncul corona sampai akhir ini, yang kenal saya pasti tahu, ya. Saya anti. Bahkan sampai sekarang pun saya masih belum suntik. Intinya saya tidak punya aplikasi Peduli Lindungi, teman-teman. Kenapa? Saya lebih percaya kepada Allah. Apalagi saya sampai takut-takut begitu, ya. Kemana-mana takut. Sampai-sampai saya mau beli fotonya para wali untuk menangkal virus. Ini apa-apaan? Siapa obat kita? Ini yang di belakang ini. Foto seorang aulia Allah Ta'ala yang barusan kita hauli sama-sama, foto almarhum guru sekumpul. Semoga berkat foto yang ada di rumah kita, wabah penyakit tidak masuk ke dalam rumah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga berkat foto yang ada di dalam rumah kita menjadi obat dari penyakit wabah corona, katanya, teman-teman. Luar biasa. Jangankan foto, teman-teman, ya. Orangnya sendiri yang sudah meninggal pun tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, teman-teman. Karena orang yang sudah meninggal dunia tinggal menerima pembalasan atas apa yang pernah mereka perbuat semasa dia hidup di dunia. Apalagi fotonya, teman-teman. Apalagi fotonya, ya, statusnya sama saja dengan benda mati, teman-teman. Maka ini sikap yang sangat berlebih-lebihan atau gulu terhadap orang-orang yang kita anggap soleh. Rasulullah bersabda, teman-teman, ya, berkenaan dengan 5 hari menjelang wafatnya, Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabat Nabi, yaitu Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa orang-orang terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani, binasa karena terlalu berlebihan kepada orang-orang soleh mereka. Bahkan kuburan-kuburan para nabi mereka, orang-orang soleh mereka dijadikan sebagai tempat beribadah. Dari yang awalnya kita mengagung-agungkan berlebihan terhadap orang soleh, kemudian kita menyanjung-nyanjung fotonya, kemudian kita berlebih-lebihan menganggap bahwa fotonya bisa menghilangkan sebuah wabah, menghilangkan sebuah penyakit, teman-teman. Ini luar biasa, teman-teman. Dan ini kita khawatirkan sebagai sebuah bentuk kesyirikan, teman-teman. Rasulullah bersabda, teman-teman, berkaitan dengan azimat. Rasulullah mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asrak.
Barang siapa menggunakan azimat, maka ketahuilah bahwa dia telah berbuat kesyirikan. Bukankah azimat itu adalah sebuah benda mati yang dianggap sebagai sesuatu yang bisa mencegah dari sebuah kemudaratan, entah itu gangguan jin atau penyakit segala macam. Ini definisi dari azimat. Dan ternyata Rasulullah bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggunakan azimat, ya, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka neraka jahanam tempatnya. Ini sabda Rasulullah, teman-teman. Lebih-lebih lagi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi yang dikehendaki. Artinya teman-teman, dosa yang kita bawa mati teman-teman, terutama dosa syirik. Tentunya syirik akbar di sini teman-teman, syirik besar, yaitu ketika kita mensejajarkan yaitu hak-hak Allah Azza wa Jalla kita samakan dengan manusia, dalam artian sebenarnya hanya Allah yang mampu melakukan hal tersebut, namun kita anggap ada manusia yang memiliki derajat sejajar dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal misalkan pengaturan bumi, ya, pengaturan alam semesta. Karena ada beberapa keyakinan bahwa gunung itu dijaga oleh seorang wali. Gunung dijaga oleh seorang wali. Ini luar biasa khurafatnya, teman-teman. Sedangkan gunung ini memiliki penjaga, yaitu para malaikat. Mana dalilnya? Yaitu ketika Rasulullah berdakwah di Thaif, waktu itu kemudian diusir, dilempar oleh batu sampai berdarah-darah kakinya, teman-teman. Bahkan bukan hanya dilempar oleh orang-orang tua, tapi anak-anak kecil waktu itu ikut juga mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, maka malaikat gunung datang, yaitu malaikat penjaga gunung datang menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW, di mana malaikat tersebut mengatakan, jika engkau mau, maka aku akan balikkan bumi ini, kemudian aku hempaskan mereka, kaummu yang telah durhaka kepadamu. Akan tetapi Rasulullah mengatakan tidak, bahkan aku berharap dari rahim-rahim mereka lahir para mujahidin, teman-teman. Dan terbukti, yaitu salah seorang, kalau tidak salah itu sahabat Rasulullah yang bernama Ikrimah juga lahir di Thaif, teman-teman. Nah, itu salah satu contoh, teman-teman, yaitu sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ternyata Rasulullah sudah mewanti-wanti, teman-teman, yaitu dengan mengatakan jangan kalian bersifat berlebih-lebihan gulu terhadap orang-orang soleh. Karena ketahuilah bahwa Yahudi dan Nasrani dibinasakan karena sikap tersebut, di mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka atau kuburan-kuburan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Saya rata-rata mempelajari setiap dalih mereka, ucapan mereka, cerita-cerita mereka. Ada yang bisa membelah diri jadi tiga lah. Ada juga orang yang bisa menghidupkan orang mati lah. Ada juga orang yang bisa memadamkan api neraka. Ada juga orang yang bisa mengeluarkan dari neraka ke surga. Ada juga orang yang melihat makam Nabi Muhammad gerak-gerak dan lain sebagainya. Ini apa-apaan ini? Selama 1400 tahun lebih, makam Nabi Muhammad tidak pernah bergejolak. Tidak ada seorang pun yang tega menyatakan seperti itu. Dan tidak ada seorang pun selama ada wabah penyakit mengutamakan gambar-gambar di dalam rumah, dan seolah-olah perlakuan mereka itu bisa mendatangkan manfaat. Bagaimana kalau menurut kalian?